Halo semuanya. Hari ini kita lagi ada di mana nih guys? Ada di Kementerian Perikanan dan Kelautan dulu. Jadi hari ini kita mau observasi di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah sekarang kita mau masuk dulu ke lantai 4. Jadi ikutin kita 8 nggak sih? Oh 8 ya? 8, Ya udah, ya. ikutin kita terus. Terus kita ikutin terus. Mana Bila? Isi dulu kayak orang penting. Bos. Namanya juga tamu. Sekarang kita mau ke lantai 8. Yo. Oh TV. Ini berarti ini beli Faber kayak ini dong. Entar cut lagi ya kalau ngomong kasar. Nah, udah. Udah nyampe coy. Keren kan? Oh. iPhone 17 Pro Max. We're here. We here ini di lantai 8. Kita lagi waiting dulu untuk dipanggil. Ya. Jadi kita lagi kayak nunggu orangnya dulu, nunggu Ibu Elinya. Entah kita kayaknya mau diajak jalan-jalan ke Pusat arsip. arsipnya. Tapi yang di Juanda karena di sini tuh dibagi jadi dua teman-teman. Iya. Kayak arsip yang bukan lagi arsip statis. Karena kalau yang statis tuh Arsip tadi. arsip statisnya ada di dua tempat itu, kayak ada yang di Juanda sama ada yang di Kuitang. Tapi kayaknya hari ini kita akan datang ke yang di Juanda. Tapi nggak tahu. Jadi kita tunggu dulu Nggak ya. tunggu aja. Kita bakal ajak jalan-jalan teman-teman. Kita observasinya 2 hari. Kemarin kita di hari Senin tanggal berapa ya? Lupa. Iya, lupa. Jujur lupa. Makanya kayak udah ya ada juga. Ya, Yeay. itu dia. Ibu saya hai dong. Hai. Sorry ini doang. Guys, Kita nungguin kayak hari ini itu tuh jadwal kedua kita observasi. Tapi teman-teman kayak di jadwal pertama tuh kan udah nggak cocok gitu kan jadwalnya, karena ternyata arsipnya tuh nggak ada di sini. Nah di hari kedua ini harusnya kita ke Kuitang atau nggak ke Juandanya itu teman-teman, tapi kita belum pasti ke sana. karena Kita nggak tiba-tiba tahu ibunya gimana. sibuk, kita nggak tahu banget. Dan besok datanya. Menurut ya kita mati aja Pak. Kita mati aja. Jadi tunggu aja ya Tunggu aja. Kita akan menunggu mungkin sampai selesai makan siang. Bye bye. Bye bye. Jadi Hari ini kita mau ke Juanda On the way Juanda. atau nggak Kuitang atau Iya. Iya. Jadi ternyata kita bakal diajak ke record Sandra. Dan beda gedung guys, lumayan. ikutin terus perjalanan kita membolong hari ini bolak-balik. Anyway, tempat arsipnya itu beda dengan gedung ini karena baru aja pindah. Hai. Oke, so kita on the way. Ya dan ini bersama bapaknya dan driver kantor menuju Depo arsip. Depo Arsip. Benar sekali. Ikutin kita. Kita Kita kayak beneran vlog. Yo, dengan mata terbuka There's no one lady di sebelah Should I get you home, should I drive through ini dia gedung arsip dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Perikanan dan Budidaya. Dan ini ada di Juanda ya guys. Jadi ada 2, Kuitang dan Juanda. Sekarang kita ada di gedung arsip di Juanda. Tuh. Kita masuk. Welcome. Kayak lu tau gak sih film 12 Bom di Jakarta? Iya. ada tahun
tahu Nih, guys. kakak lihat Dirjen Perikanan Budidaya. Ini kan? Iya. Ini bener yang disuruh sama Bu Eli tuh ini maksudnya. Saya ini budidaya semua tuh. Nih, RC6 Sampai atas kode. Oh, Nih, ini guys Jadi ada ini- apa? Ada kode-kodenya guys. Ini nih merah maksudnya apa? Nanti itu bisa kita tanyain ke Bu Eli ya, teman-teman. Ini ada merah, kuning, hijau. Kayaknya merah tuh yang Biru ada mau biru? dimusnahkan deh. Ini biru. Oh iya ini biru. Enggak, coba kita lihat Oh, ini loh. kodenya. Ada Boleh pakai flash ya? Boleh. Ini udah nggak ada ininya, udah nggak ada. kayak merah ini deh. Nih, sini guys. Apa namanya? Ini udah nggak ada. jelek ya kalau plus. Iya. Iya. Jangan flash deh. Udah itu doang sih paling. Kayak yang di tandain itu doang. Soalnya kalau ini budidaya juga, tapi gak tahu deh. Jadi ini ada sistem klasifikasinya gitu teman-teman. Ada kayak nih RC241, ini RC240, ini RC24, ini Berarti udah RC243. disusun ya. Kita lihat sih kita di sini semuanya udah disusun sesuai urutan nomornya ya. Betul. Jurnal Risa. Oke. Yang atau enggak gue jalan sambil lihat-lihat kayak muka gue doang. Gue yakin itu muka gue doang. emang. Oke, jadi sebenarnya buat alat pengatur suhu di sini ada AC sama Itu tuh udah Ah, aslinya bahkan jelas. iya aslinya lumayan banyak sih, sama ini buat humidity aka kelembapan itu ada AC lagi. Iya, humidity kelembapan. Kayak gini loh, Bem, kayak Juga ya? sekarang perbandingan Ini biru umum. warna kuning. Kecuali yang di Kuitang, kalau di Kuitang itu emang kontrak. Mau bertanya terkait kan di kearsipan itu di tiap ruangan itu ada kayak suhu, terus gimana apalagi tuh? Kelembapan. Iya, suhu, kelembapan. Nah, kira-kira di sini tuh udah pas gak menurut Bapak gitu? Di sini sih udah sih ya. Kalau menurut saya sih udah. Soalnya setiap setahun tuh kan 2 kali difumigasi. Nah, semprot rayap. Oh, Jadi setahun tuh 2 kali dia. setahun 2 kali. Itu Jadi kira-kira- 6 bulan sekali, 6 bulan sekali. Oh, 6 bulan Jadi sekali. aman sih kalau buat rayap tuh nggak bakalan ini. Udah di ini juga soal Fumigasi. kebanjiran atau apa? Kebanjirannya. Iya, di apa ya namanya? Kayak- Mitigasi. Ya, itu. Itu. Apa namanya? Mitigasi. Mitigasi. Iya. Iya sih, emang kadang kita kan juga ngecek ya. Kadang Iya. ada yang bocor juga nih. Nah, iya. Nah, bener. ya bocor. Kalau di Kuitang itu parah. Oh, kalau di Kuitang itu iya, parah. emang parah. Saya jujur aja ya. Namanya itu apa sih? Bukan gedung, rumah. Jadi ya bocor gitu. Tapi kita tetap apa sih? Mengantisipasi. Ya antisipasi gitu. Oke. Tapi Jangan kalau di sampai. sini aman ya? Kalau di sini aman. Kalau di sini Aman, ini aman. Oke. Aman. Pokoknya dia setahun itu 2 kali difumigasi dia. Oh, 6 bulan pokoknya 2 kali 6 bulan sekali itu disemprot. oke. Disemprot dia. Kita udah balik. Kita udah balik lagi. Maksudnya kayak apa? Jujur kayak di Kita backrooms. lagi di backrooms. Tapi backrooms gak ada motornya nggak? Iya, ini motornya sih. Jadi kayak kurang, tapi ini backrooms. Backrooms Kementerian Kelautan Perikanan. Kita balik ke sini. Dan kita mau makan. Kita mau makan, Aku tuh mau lapar. lihat ini banget tahu, tapi emang boleh ya? Kayaknya Atau jangan ke deh. atas, kayak ke atas tuh kayak ada foto-foto gitu loh, Bim. Tapi gue nggak tahu itu apa. Ntar ya kalau ada waktu kita kesana. Aku suka perpus di sini. Perpus di sini bagus banget dan keren banget. Dan kayak comfy. Iya, comfy. Dan bisa ngecas. Makan dulu. Tapi we're finished. Belum nih. Mat mam, kita akan Kita akan lanjut part 2. Part kesekian sih Part sebenarnya kesekian. bukan part 2. dadah. Kita berpapasan dengan banyak kampus di sini. Kita yang paling limit di sini. Apa itu kampusnya? Kan ada IPB, Unpad.
tahu gak sih teman-teman kalau misalkan Kementerian Kelautan dan Perikanan ini arsip inaktifnya dibagi ke dua tempat. Yang pertama ada di Juanda dan di Kuitang. Kenapa? Karena walaupun gedungnya lumayan besar, tapi ternyata mereka masih kekurangan ruangan untuk menyimpan arsip. Kecuali arsip dinamisnya mereka taruh di ruangan yang sedang digunakan. Kayak misalnya, kok ruangan yang sedang digunakan? Kalau arsip dinamisnya, dia ada di ruangan yang mungkin sejajar sama, selaras sama apa yang dikerjain. Kayak misalnya di bagian keuangan, berarti di situ ada arsip dinamis tentang keuangan. Sedangkan untuk pencarian dan peminjaman di Kementerian Kelautan dan Perikanan ini, untuk pencariannya arsip-arsip ini memiliki kode tersendirinya dan itu menyesuaikan dari hal atau perihal dari surat yang dibuat. Lalu untuk peminjaman, di sini ada prosedur untuk membuat form peminjaman yang berisi tentang kapan dan kapan mengembalikannya. Sekarang di Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah menerapkan sistem paperless sehingga semua arsip didigitalisasikan dengan cara di-scan ke portal. Portal tersebut dapat digunakan untuk mengirim surat ke antar instansi. Nah, untuk proses pemusnahannya sendiri itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, tahapannya itu adalah proses dari unit pengolah itu tidak berhak untuk pemusnahan arsipnya. Jadinya unit pengolah itu harus menyerahkan arsip mereka ke unit kearsipan kedua. Nah, kemudian setelah menyerahkan arsip inaktif dari unit pengolah, yang harus dimusnahkan itu diserahkan ke unit kearsipan kedua, di mana memang unit pengolah itu tidak berhak untuk proses pemusnahan karena memang itu dari SOP ANRI-nya. Nah, mereka unit pengolah itu menyerahkan daftar arsip inaktifnya, kemudian ada berita acara dan juga ada box yang berisi arsip inaktif tersebut. Nah, dari berita acara itu ada beberapa catatan seperti catatan dari pimpinan, direktur ke direktur, dan juga dari unit pengolah ke unit kearsipan 2. Lalu dari unit kearsipan kedua akan dilihat dan didata terkait JRA-nya. Lalu dari UK2 akan dilihat dan didata jadwal retensi aktifnya, serta dari UK2 akan bersurat kepada UK1 yang dimana isi suratnya adalah UK2 akan melakukan pemusnahan arsip-arsip, lalu akan dinilai oleh UK1 apakah layak untuk dimusnahkan. Setelah itu dari UK1 jika telah sesuai akan bersurat lagi kepada ANRI, yang dimana dari ANRI sendiri akan dilakukan penilaian dan memiliki SOP tersendiri apakah layak untuk dimusnahkan arsip-arsip tersebut. Lalu tambahan informasinya adalah balasan dari ANRI sendiri itu sekitar 3 bulan. Jadi tidak dalam jenjang waktu pendek, tetapi dalam jenjang waktu yang panjang, berbulan-bulan gitu. Sebelumnya kami ingin meminta maaf sebagai tim editor dan penanggung jawab footage. Kami ingin meminta maaf karena kami lupa bikin closing. Jadi ini kita bikin di Mac di Salemba. Kita lagi edit videonya dan kita lupa kalau misalnya kita bikin closing. Jadi di sini kami akan closing, segitu aja video yang bisa kami paparkan. Terima kasih buat pihak-pihak yang terlibat seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, lalu segala dan seluruh rekan sejawatnya yang telah membantu kami dalam proses pembuatan video ini dan laporan. Terus serta aku juga mau berterima kasih sama teman-teman semua, mulai dari Nafisa, Bila, Citra, Jara, Bimo, dan diri aku sendiri, karena alhamdulillah kita selesai mengerjakan tugas manajemen dekat ini. Alhamdulillah. Kita izin pamit teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai habis.